subsidi memang itu ada subsidi, kalau memegang penuh subsidi ada by name by address, ada by kelompok untuk mendongkrak ekonomi lain. Nah, BBM kelihatannya dari dulu memakai istilah bahwa sasarannya adalah terbatas kelompok, bukan by name by address. Sehingga pembahasan BBM dulu itu adalah, saya kebetulan hampir 10 tahun sebagai pembahas subsidi sampai Pak Dian tahu bagaimana seorang Menko mengusir Said Didu keluar ruangan karena saya ngotot tidak setuju pola subsidi BBM yang hanya memakai MOPS plus alpha karena hanya pakai Singapura. Dan saat itu saya tahu impor dari Singapura sekitar 400.000 barel. Artinya kalau hanya pakai standar Singapura, berapapun harga Singapura, Indonesia harus beli dong. Ya kan kira-kira begitu. Sampai saya bertahan, saya masih sekretaris Kementerian BUMN diusir oleh satu Menko di rapat DPR, banggar DPR, saya harus keluar. Karena saya nggak setuju cara seperti itu. Jadi kalau menyatakan saya setelah di luar baru ribut, dari dulu juga saya bukan ribut kalau memang ada yang nggak masuk akal saya. Nah, kata kompensasi muncul, supaya paham nih, itu setelah 2018. Pada saat ada istilah BBM satu harga. Pada saat itu tidak ada di anggaran APBN. Program itu tidak ada juga di Pertamina. Pertamina menghadapi masalah di audit BPK. Nah, terhadap program itu ternyata kerugian Pertamina triliunan. Terpaksa muncullah kata kompensasi. Jadi tidak ada kata kompensasi itu. Kenapa bahaya kompensasi? Begini. Ya, subsidi itu ada 4 hal yang harus tertulis dalam undang-undang APBN. Itu satu jenisnya, apa yang disubsidi, harganya berapa, harga pembeliannya berapa, itu tadi Bung Arya menyatakan MOPS itu standar, harga penjualannya berapa, kemudian siapa yang mendapatkan. Nah dulu yang disubsidi itu kan premium, tapi per kabupaten kan kuotanya. Nasional dulu, kabupaten baru itu kuotanya, itu namanya sasarannya. Sasarannya harus jelas. Kalau pupuk lebih bagus karena by name by address. Nah, yang terakhir ada berapa APBN yang dibayarkan. Dan yang berkontrak saat itu adalah Pertamina dengan Kementerian SDM pemberi tugas. Kompensasi tidak ada ini. Itu bahayanya kompensasi. Hanya jenisnya, jumlahnya tidak jelas, harganya tidak jelas, yang mendapatkan tidak jelas. Nah, itulah saya memohon, mungkin Bu Adian, Bung Arya, tolong hilangkan kompensasi ini. Wilayah abu-abunya sangat besar. Karena tidak ada dalam PBN, makanya dicantumkan di dana cadangan. Kompensasi itu, dan diganti. Penggantian, kenapa saya titip ini publik bahwa ini bisa ruang permainan, karena tidak ada harga. Tidak ada harga. Kalau kita mau cinta semua negeri ini, hilangkan kata kompensasi itu. Itu wilayah abu-abu, karena memang tidak dikenal. Nah, jadi penyebab utama jebolnya tidak kuatnya APBN menanggung ini ada 2 hal. Penyebab naik ini adalah kurs. Bukan karena kenaikan BBM. Bukan karena kenaikan minyak dunia. Nah, kurs ini apa penyebabnya? Berarti ada kegagalan mempertahankan kurs. Jadi kalau kursnya itu turun ke 9.000, kembali lagi harga 6.000. Enggak lah, enggak gitu Bang. Bentar. Enggak gitu. Gini ya. Kalau tadi tetap di 500 triliun, masih di bawah 500 triliun, maka artinya minyak dunia juga tidak naik. Kan enggak hanya tidak kurs saja. Kalau minyak dunia enggak naik kan enggak mungkin juga seperti itu. Saya belum nyampe situ. Enggak, artinya enggak, saya mau, karena itu udah bahaya juga kalau dia ngomong cuma sekedar kurs. Saya katakan tidak peduli kurs dengan harga minyak dunia. Ada, tapi tidak semata-mata. Cukup. Tidak semata-mata. Ya, tapi jangan bilang bahwa enggak ada hubungannya. Ya, buktinya. Okay, ya, buktinya. Boleh diterima. Oke, buktinya saat harga minyak turun dulu. Nah, saya ingatkan dulu, Pak Idian. Tahun 2015, ada sistem yang dibikin Pak Jokowi waktu saya Pak Dirman Said masih Menteri SDM. Itu subsidinya tetap. Rp500 per liter. Nah, tiap bulan diumumkan harga minyak. Sehingga subsidi tetap, bukan harga BBM yang tetap. Nah, sehingga ini tidak jebol, tidak bisa jebol. Tidak bisa jebol. Nah, maksud saya mengungkap memori tadi supaya pengambil kebijakan ini bisa juga mengadopsi kembali, itu masih kebijakan Jokowi itu. Tapi diubah.
semua itu Anda tuh semua salah, Anda maha benar. Itu selalu semua orang. Gak ada. Memang Anda pernah utuh? Lah bukan. Dengerin dulu dong. Ya udah. Terus Nah, aja. begini. Kalau boleh izin Bang. Enggak. Biar jelas dong bahwa kemudian memang ada beban baru yang harus ditanggung negara untuk memastikan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Kita belum, Anda lompat, kita belum nyampe, Anda udah ke sana. Ya, Jadi, Anda selesaikan dulu. Anda memaksakan pola pikir Anda ke kita, ya itu susahnya. Tahun 2008, harga minyak $140. Pada saat itu dipilih dia pilihan dan fraksinya partainya Pak Adian itu betul-betul saya nugaskan orang merekam semua pendapat dia di jalan dimanapun untuk saya dengarkan di ruangan saya untuk mengambil kebijakan yang terbaik. Jadi kalau nanti mau butuh rekaman-rekaman itu masih lengkap di saya. Nah, itu saya termasuk tidak setuju pada saat itu menambah subsidi. Saya di dalam tidak setuju karena saya menyatakan ini udah berat sekali. Tapi saat itu saya katakan tidak dinaikkan karena subsidi. Kenapa saat itu? Pendapatan negara saat itu 1.000 triliun, 990 sekian triliun. Ya. Bayar utang itu 90 sekian triliun, bayar utang. Berarti hanya sekitar 10% pendapatan negara dipakai bayar utang. Pokok dan pinjaman. Sekarang, pendapatan negara 2.200 triliun. Oke Pak ya, dengan macam-macam kenaikan. Tapi, kenapa berat sekali 502 triliun itu? Karena membayar utang itu hampir 900 triliun. Hampir 40% pendapatan negara dipakai untuk bayar utang. Oke, nah jadi penyebabnya juga tidak kuatnya karena terlalu besarnya bayar utang. Itu mari kita objektif aja. Saya tidak menyatakan apakah itu utang salah, tapi inilah resiko yang dipilih untuk mengambil kebijakan. Iya Bang. Ini boleh nggak diralat bahwa pembayaran hutang kita 2022 ini 400 triliun. Nanti akan naik lagi tahun depan. Pak, itu yang bunganya, 900 itu yang mana? Bunganya Pak. Ya bukan, itulah yang dibayarkan. Bunganya. Bapak ini totalnya tahun ini 851 triliun ditambah dengan pokok. Nah, tolong Bu Adian, tugas saya sekarang tuh bukan tugas. Panggilan hati saya adalah meluruskan hal-hal yang dibungkus dengan kata-kata indah supaya publik paham. Itu yang saya lakukan. Hampir semua pihak menyatakan yang anti subsidi, tapi nanti berubah lagi pendapatnya. Bahwa ini adalah candu. Sehingga kalau dicabut susah. Tapi jangan usah didengarkan dulu, nanti berubah lagi kalau ini. Bansos lebih parah lagi tuh. Kalau itu terus menjadi prioritas, bansos itu, maka itu kita melepaskan candu dari subsidi menjadi narkoba bansos.